Saat ini banyak yang bertanya, apakah kesehatan mental mereka baik atau tidak. Tak sedikit pula yang tidak memikirkan tentang kesehatan mental mereka. So, jaga mental, biar nggak mental. Halo sahabat rencana semua, gimana nih harinya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Rizal dalam konten Padika Rencana, sebuah kata untuk penenang jiwa. Dalam Padika Rencana kali ini akan membahas mengenai kesehatan mental. Dalam perjalanan hidup, kita banyak menemui masalah, apalagi saat menjadi mahasiswa. Dituntut mandiri, tugas numpuk, deadline mepet, keuangan sulit, percintaan gagal, dan masih banyak lagi. Kadang menjadi permasalahan utama yang membuat mental kita turun. Namun, jarang sekali yang tahu bahwa mental mereka sedang turun. Kadang ketika lagi semangat, kita sangat antusias dan bersemangat dalam beraktivitas. Tetapi saat terlalu banyak kegiatan, kita merasa lelah, murung, emosi yang tidak stabil, stres, bahkan merasa depresi. Dan lebih parahnya, ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Hal inilah yang membuat banyak orang bertanya, gimana sih cara menjaga mental agar stabil? Kesehatan mental merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Selain kesehatan fisik yang dapat terlihat langsung oleh orang lain, kesehatan mental hanya kita yang dapat merasakannya. Kesehatan mental yang baik ketika kita merasa tenang, damai, dan mampu mengelola diri sendiri. Ketika kita sudah mengalami stres, depresi, bahkan ada pikiran untuk mengakhiri hidup, itu tandanya mental kita sedang turun. Ada satu quotes yang bisa kita gunakan ketika mental kita sedang turun. Bunyinya seperti ini. Jika kamu tidak hebat, kamu tidak akan pernah sampai pada titik ini. Ingat itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik ini, berarti kita sudah hebat. Kita sudah berani berjuang mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan ketidakbisaan kita untuk bisa pada titik ini. Tentunya itu adalah hal yang sangat hebat bagi manusia untuk dapat sampai pada satu titik yang lebih tinggi dari titik-titik sebelumnya. Tetapi, walaupun kita sudah berada pada titik tertentu, ada kalanya mental kita turun, mental kita down. Lalu, bagaimana sih agar mental kita tetap stabil dan tidak down? Kita harus apa? Yang pertama, kontrol emosi. Ketika kita sudah mampu mengontrol emosi dengan baik, kita akan lebih mengerti diri kita, mengerti perasaan kita, dan mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Hal inilah yang membuat seseorang menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman dalam kehidupannya karena emosi mereka dapat dikontrol dengan baik. Selanjutnya, kita juga harus memberikan self-reward atau penghargaan kepada diri kita agar apa? Agar kita dapat lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Ketika kita sudah sampai pada titik ini, itu adalah hal yang hebat. Oleh karena itu, kita harus memberikan penghargaan untuk diri kita. Banyak penghargaan yang dapat dilakukan. Bisa kita
memberikan komitmen kepada diri sendiri, beli barang yang kita suka, atau bagi mereka yang suka jajan, bisa kita jajan untuk memberikan penghargaan untuk kita. Atau yang suka jalan-jalan. Nah, ini bagus sekali untuk self-reward atau sebagai penghargaan bahwa kita telah berhasil menaklukkan rintangan dan sampai pada titik ini. Selanjutnya, healing atau kita refreshing, merefresh otak kita, merefresh kembali pikiran-pikiran kita dengan berjalan-jalan, melihat pemandangan. Bagi yang suka naik gunung, bisa naik gunung. Bagi suka yang ke pantai, bisa ke pantai, air terjun, atau sekedar jalan-jalan di mall. Itu bisa untuk menghilangkan stres dan memperkuat mental kita. Yang selanjutnya ada berinteraksi. Ketika kita sedang mengalami murung, merasa gagal, berinteraksi bisa menjadi salah satu cara agar kita bisa lebih bersemangat. Kita bisa bercerita kepada teman, bercerita kepada mentor-mentor kita, dan juga kita bisa bercanda bersama, tertawa bersama dengan teman, sahabat, dan itu bisa memperbaiki mental kita agar tidak turun. Nah, yang terakhir, istirahat yang cukup. Ketika kita beraktivitas seharian, tentunya kita merasa lelah, merasa capek. Oleh karena itu, kita harus beristirahat secara cukup agar menjaga kestabilan mental kita, kestabilan kesehatan fisik kita, agar bisa terjaga dan lebih bisa berjalan dengan baik. Ingat, istirahat yang cukup. Nah, ketika kita sudah melakukan semua hal itu, tapi mental kita tetap turun, kita masih menemui banyak masalah. Caranya gimana untuk kita bisa lepas dari masalah-masalah itu? Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah, mental kita sedang terganggu. Yang pertama, hadapi semua permasalahan dengan tenang. Itu akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Hadapi dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru membuat keputusan atau menyalahkan diri sendiri. Kita harus tenang dalam menghadapi sebuah permasalahan. Itu akan membantu. Yang selanjutnya, kontrol. Kontrol emosi kita, kontrol pikiran kita, kontrol aktivitas kita, kontrol pola hidup kita, agar semua yang kita lakukan dapat terarah dan masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita cari jalan keluarnya. Yang selanjutnya, cari alternatif-alternatif. Ketika kita menyelesaikan masalah A dengan metode A, namun belum berhasil, kita cari alternatif lain, menggunakan metode B, yang sekiranya bisa menjadi pemecah masalah dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, hapus pikiran-pikiran negatif dari diri kita. Kita harus positive thinking. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, positive thinking. Berpikiran positif kepada semua hal. Buang pikiran-pikiran negatif, negative thinking, netting. Kita harus buang semua itu. Overthinking. Nah, banyak sekali anak muda zaman sekarang yang merasa overthinking, kebanyakan pikiran. Nah, itu kita harus kontrol, kita harus hapus pikiran-pikiran itu. Kita harus kontrol apa yang seharusnya kita pikirkan dan buang yang tidak seharusnya kita pikirkan.
Insecure boleh. Bahkan banyak sekali sekarang anak muda yang insecure. Minder terhadap diri sendiri, itu boleh. Tapi jangan jadikan insecure untuk kita tidak berbuat apa-apa. Misalnya gini, dia bisa melakukan capaian A. Nah, kita juga harus bisa mencapai ke A itu. Nah, itu insecure yang baik. Jadikan insecure sebagai motivasi untuk kita bisa bergerak, bisa menjadi yang terbaik lagi. Nah, itu kita tidak boleh minder. Dan yang terakhir, tetap semangat menjalani hidup. Kamu hebat telah sampai pada titik ini. Ingat, banyak orang yang menginginkan berada pada posisi kamu. Kita boleh melihat yang lebih dari kita, tapi kita juga harus memperhatikan banyak orang yang ingin menjadi seperti kita. Tersenyumlah, karena itu membantu yang lain untuk pulih. Sekian dari saya. See you